Bisa diklik. Habis itu di sini ada berbagai macam dokumen. Ya, begitu. Untuk kelas 12, dokumen yang paling wajib kalau mau keluar negeri ya, disiapkan adalah pertama tes IELTS-nya. Uh, Cara daftar tes IELTS, klik aja daftar tes IELTS. Nah, itu kemudian ada cari yang IDP Indonesia. IDP Indonesia ini lokasinya cukup banyak. Ada lagi opsi lain yaitu British Council, tapi British Council cuma ada di Jakarta Selatan. Nah, jadi mungkin opsinya kurang. Kalau IDP Indonesia ada banyak, bisa di Jakarta, di Bandung, Makassar juga, Medan, Semarang, Jogja, Bali. Yang mungkin kalau yang paling dekat dari Husnul di Bandung. Bisa dicek aja, diklik dan daftar bisa langsung ya bisa langsung didaftarin. Tinggal pilih tanggal. Oh ya, kemudian pilihnya yang akademik ya, jangan yang general training. Pilih yang akademik dan yang komputer. Lebih baik yang komputer. Kalau yang nulis biasanya hasilnya agak lama. Jadi kalau mau yang kalau mau yang hasilnya cepat pakai yang komputer. Itu kalau opsi lokasi mau tes di lokasi ya, terkhususnya di Bandung. Kalau misalkan kalian mau tes secara online, misalkan dari kantor bahasa atau dari Labcom. Kalau Labcom kayaknya kakak kurang yakin, karena Labcom terdapat komputer lain, sedangkan seingat kakak harus satu ruangan yang nggak ada apa-apa, kecuali satu laptop yang akan dikerjakan untuk ujian persyaratan IELTS online. Kalau mau IELTS online bisa dicari aja IELTS online uh, official misalkan. Nanti bisa ngikutin guideline-nya IELTS online. Ini ya, IELTS online. Nah, nanti bisa langsung aja daftar dan ikutin instruksinya. Seperti itu. Ini instruksinya ya. Uh, itu untuk IELTS. IELTS ini bersifatnya wajib ya, karena uh, mengukur minimum berapa. Apakah kalian bisa mengikuti kelas perkuliahan dalam bahasa Inggris. Yang penting tercapai saja ya nilai minimumnya biasanya 6 atau 6,5 itu sekitar minimumnya segitu. Ada juga beberapa kampus yang 5,5 atau 5 tapi jarang yang lebih seringnya 6 atau 6,5 ya untuk nilai minimal IELTS. Kemudian untuk yang sudah siap, yang sudah pede mungkin bisa ikut juga tes SAT. Tes SAT, kalau kalian tulis SAT register gitu, atau enggak SAT deadline gitu misalkan, bakalan muncul website seperti ini. Ini untuk yang tes di Amerika. Kalian pilih yang International Date and Deadline. Kalau International Date-nya ini tesnya di luar Amerika. Nah, untuk SAT yang terdekat ada Oktober 7. Deadline-nya 1 minggu lagi ya daftarnya. Terus ada 4 November, ada 2 Desember. Eh, yang agak tricky di pendaftaran yang ini, karena ini internasional ya. Di pembayarannya harus kartu kredit atau enggak PayPal. Untuk PayPal, seingat kakak, Ustadz Jaruki itu punya. Jadi bisa hubungin Ustadz Jaruki untuk metode pembayaran. Kalau misalkan tetap tidak bisa, em, adik-adik tahu ini nggak ya? Scooters. Scooters itu di Instagram Scooters aja deh. Klik Instagram Scooters, habis itu DM, ya, Scooters, Scooters, bimbingan studi luar negeri. Bisa langsung aja di DM adminnya, bilang mau minta bantu pembayaran dengan kartu kredit. Itu biasanya biayanya kena 10% atau berapa, tapi ya masih mending lah ya. Di Scooters bisa. Terus di Scooters ini juga sekalian bisa untuk menerjemahkan dokumen. Misalkan adik-adik punya prestasi, bisa langsung hubungin Scooters ini. Kakak dulu juga terjemah dokumen di sini ya.
uh, yaitu untuk Scholars. Jadi kalau ada masalah pembayaran atau mau terjemah dokumen bisa langsung akses di Scholars. Oke, habis itu, oh ya kalau IELTS tadi bisa bayar ya, pakai Bank Indonesia bisa dibayar. Tapi kalau yang SAT ini nggak bisa, harus pakai PayPal. Kalau PayPal biasanya Osajaruki pernah punya waktu itu, kakak juga pernah minta bantuan. Ya mungkin itu bisa atau enggak bisa ke Scholars untuk pembayarannya. Itu untuk tes SAT. Sama catatan untuk SAT, untuk yang lanjut ke jurusan yang sains dan teknologi, uh, bisa difokuskan saja ke nilai matematikanya. Karena kan bahasa Inggrisnya mah maksudnya yang penting mencapai minimumnya dan akan dilihat dari nilai IELTS-nya juga. Jadi karena SAT ini kan tesnya ada yang bahasa sama yang matematika, fokus saja ke matematika. Ya mirip-mirip TPS. Ya, mirip-mirip TPS. Untuk buku-buku saran SAT ada di drive kakak yang bagian ini ya, yang PDF ini, silakan diakses juga. Kemudian yang terakhir ini mungkin website kampus masing-masing pendaftaran. Ini sebagai contoh kakak lampirin yang Nagoya University ya. Jadi kalau misalkan gini dulu deh. Misalkan contoh kalian mau daftar ke Nagoya University. Kliknya Nagoya University English Program, tapi yang S1. S1 itu bahasa ininya undergraduate. Undergraduate gitu. Cari University English Program Undergraduate. Nah, ini kan ada nih Undergraduate Program. Itu kalian bisa lihat detail programnya apa. Kemudian, karena kalau yang program bahasa Inggris itu nggak disediakan semua jurusan. Yang disediakannya jurusan apa saja. Kalian bisa lihat di website masing-masing, di masing-masing kampus. Jangan lihat dari tabel kakak yang kakak bikin aja. Jangan lihat dari Instagram Scholars aja, tapi langsung kunjungin ke website kampusnya itu sendiri. Walaupun pusing, walaupun bahasa Inggris semua, uh, harus dibaca semuanya. Ya, at least ya, harus dibaca semuanya kalau menurut kakak. At least bagian jurusan-jurusan yang kalian tertarik, websitenya sebaiknya dibaca semua. Terus kan ini kan informasi tentang program-programnya. Untuk penerimaan, kalian bisa klik admission. Admission itu artinya penerimaan. Admission. Nah, habis itu di sini ada undergraduate. Nah, ini berarti penerimaan mahasiswa S1. Habis itu di bagian admission ini kita sudah lihat ya, ini kita sudah di sudah di halaman yang benar, undergraduate program admission. Oke. Nah, di sini ada timeline-nya, ada segala macam. Tapi biasanya setiap kampus juga punya satu PDF yang itu sudah bermuat semua informasi yang kalian butuhkan nih. Admission requirement, uh, kebutuhan persyaratan penerimaan. Kalian bisa klik. Dan ini satu PDF lumayan panjang. Bisa kalian baca dari atas ini ya. Nah, untuk ini bisa lihat dari atas dulu ya. Ini hampir sama ya, kampus-kampus lain juga biasanya punya PDF kayak gini. Strukturnya juga ya kurang lebih mirip. Oke, pertama ya ini tentang apa? SK ya. Ini SK-SK seperti biasa aja. Ini bagian yang pertama biasanya ada bagian eligibility. Eligibility itu siapa saja yang bisa daftar ke program ini. Kalau ini biasanya nggak usah dibaca ya karena teman-teman SMP SMA dari apa? Dari sekolah yang bukan berada di negara tersebut gitu. Jadi karena memang ini kan programnya internasional. Jadi biasanya persyaratannya itu harus sekolahnya nggak boleh di negara dari negara tersebut ya bla 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 itu. Kalau ada bagian yang eligibility itu bisa di skip aja nggak apa-apa. Insya Allah kalian semua sudah terpenuhi untuk eligibility. Habis itu langsung loncat ke application requirement. Apa saja yang harus kalian punya itu bisa lihat. Terus program yang tersedia apa, kemudian kriteria yang mereka seleksi itu apa saja. Ini bukan berarti kalian harus punya semua di sini, tapi kalau kalian punya, mereka akan mempertimbangkan itu dan akan menjadi penilaian gitu. Jadi yang di sini
itu yang apa yang mereka lihat dari kalian gitu ya. Habis itu prosedur penerimaannya apa, deadline-nya kapan. Untuk Nagoya ini, yang first round ini Desember 12, yang second round 2 Februari. Dan nggak semua program juga ya ada second round-nya gitu. Jadi hati-hati. Dan walaupun kalian mungkin sekarang belum nemu nih yang terbaru untuk penerimaan 2024, tapi eh, maksudnya kan ini negara maju ya, jadi em, jadwal itu biasanya sudah rutin di bulan sekian, di minggu kesekian, itu sudah cukup rutin. Jadi anggap saja tahun ini juga sekitar 12 Desember. Ya, zaman kakak 10 Desember waktu itu, seingat kakak ya. Ya sekitar seginilah di bulan yang sama, minggu yang sama ya, berarti untuk Naga University kira-kira sekitar 3 bulan lagi akan tutup pendaftarannya. Oh iya, dan mulai pendaftarannya berarti 2 bulan lagi, seperti itu. Nah, habis itu ini bisa ya ada application fee, yaitu biaya pendaftaran. Bisa PayPal ya, ini ya PayPal, bisa uh, minta sejaruki mungkin kalau bisa, itu 5.000 uh, Japanese yen ya, ya itu bisa opsi, nanti kalian bisa tinggal searching di Google cara konversi mata uangnya ke rupiah bla bla bla. Habis itu cara submit dokumennya kalian juga baca. Habis itu ya ini list dokumen yang dibutuhkan, application form, sertifikat bahwa kalian akan lulus di tanggal berapa, um, dan ditandatangani kepala sekolah. Habis itu transkrip, nilai, skor SAT kalau ada. Nah ini kan application are strongly recommended. Tapi berarti bukan wajib. Ada juga teman kakak yang nggak submit SAT gitu juga, ada aja yang diterima ya. Tapi memang mereka merekomendasikan. Jadi ya ini terkhusus yang siap ya, yang mungkin secara matematik sudah pede, sudah kuat, silahkan diambil. Kalau yang belum ya, kalau mau dicoba silahkan juga, nggak apa-apa. Di situ ada ini juga wajib ya, English Proficiency Test Score. Nah, kalau SAT tadi nggak wajib, tapi kalau English Proficiency tadi ini, yang ini wajib, yaitu IELTS atau TOEFL. Sebenarnya TOEFL juga boleh, cuman pengalaman kakak dan pengalaman banyak orang, IELTS lebih gampang. Jadi ya sebenarnya kakak saranin yang IELTS saja dulu. Habis itu essay, nih essay, 2 essay are required, 2 essay are required. Nah, essay question are given in the essay question page. Jadi, soal esainya sudah diberikan dan di bawah. Habis ini ada two letter of reference. Ini surat rekomendasi, um, ya, dan lain-lain. Ini kalau ada dokumen yang menunjukkan kekuatan lainnya, mungkin teman-teman yang punya sertifikat dan lain-lain juga bisa diupload. Dokumen that can be used to verify your nationality. Ini juga penting, teman-teman. Kalau KTP-nya di scan ya, KTP, atau enggak yang punya paspor mungkin bisa, kalau enggak yang KTP juga cukup. Ya, nih ya, government issued ID, yaitu berarti KTP ya. Silahkan di scan KTP-nya masing-masing. Habis itu kalau kalian mau di-consider beasiswa juga, nih butuh nih income statement. Jadi pemasukan orang tua, kalau dua-duanya bekerja, dua-duanya, surat kerjanya, gajinya berapa, dan gajinya dikonversi ke US dollar. Biasanya ya, standarnya ke US dollar. Itu semuanya dipersiapin dokumennya. Um, Sebagian besar sih di di scan terus di-upload saja cukup, nggak usah dikirim-kirim segala. Tapi mereka juga tetap menyediakan opsi kalau kalian mau kirim, tapi ya nggak usah lah ribet, lumayan ribet juga kan ya itu, jadi nggak usah. Habis itu um, ya ini applicant with special need, jadi misalkan ada kebutuhan khusus, tapi kayaknya kalau anak khusus mah nggak ada lah ya. Ya ini mungkin yang butuh apa, kursi roda atau mungkin ya, ya begitulah. Di situ ada selection method,
metode penilaian. Nah, itu nanti setelah ini ya, primary screening. Primary screening itu seleksi tahap pertama, yaitu seleksi dari dokumen yang kalian upload scan. Nah, kalau kalian sudah lulus, akan diberitahu di sekitar akhir Januari atau akhir Maret di sini. Kalau kasus untuk Nagoya, yang lain juga tabelnya mirip-mirip, jadi kalian baca ya, harus akses ke websitenya kampus masing-masing. Jadi mungkin perbedaannya kalau di Indonesia, kalau yang SBMPTN itu satu untuk semuanya. Tapi kalau ini per kampus punya kebijakan masing-masing. Nanti kalian juga mungkin ngerasain kalau daftar jalur mandiri ke PTN, yaitu harus akses ke website PTN masing-masing. Nggak ada satu website yang mengurus jalur mandiri semua universitas. Nggak bisa. Jadi memang harus akses ke website masing-masing. Nah, habis itu nanti bakalan ada secondary screening atau seleksi tahap kedua, yaitu biasanya diwawancara. Wawancaranya pasti online. Oh, tapi mungkin karena COVID udah selesai, bisa aja disuruh misalkan ke Jakarta gitu. Tapi um, ya, ya semoga enggak. Yaitu biasanya ada uh, ada apa? Ada arahan nanti dari mereka. Dan ya ini kapan pengumumannya? Habis itu kalau misalkan diterima tapi nggak dapat beasiswa, kapan maksimal bayar bayar uang kuliahnya dan lain sebagainya. Em, Habis itu ya itu. Nah, terus di terakhir ini ya ini ada untuk bahasa Inggris ya. Kalau yang untuk bahasa Inggris sebenarnya nggak usah pusing-pusing, udah tinggal ambil IELTS saja. Tinggal lihat yang IELTS, karena yang lain itu tesnya nggak banyak diselenggarakan di Indonesia ya. Di habis itu em, ini ya ini enggak, ini juga enggak. Oh, ini ada essay question. Essay question. Jadi soal esainya apa saja juga ditulis di PDF ini. Karena setiap program yang diminta esainya juga berbeda-beda dan juga lebih terkhusus untuk jurusan masing-masing. Seperti itu. Ya, itu untuk esai. Nah, mungkin segitu untuk yang PDF persyaratan. Berikutnya ini ya. Jadi nanti kalau misalkan mau apply, itu juga sudah ada di websitenya. Kalau kalian sudah siap untuk daftar, websitenya sudah siap dan biasanya disuruh bikin akun segala macam untuk universitas masing-masing. Jadi kalian biasanya kata-katanya itu apply here, apply now atau apa-apa. Ya ini untuk Naga University di sini ya, apply here, daftar di sini. Kalau kakak coba klik, bakal diarahin ke website seperti ini. Nah, sekarang pendaftarannya belum ada yang buka ya, belum ada yang buka sama sekali. Kalau sudah buka nih, biasanya ini, if you have on it to create new account, please follow the step below. Ya, jadi sebenarnya teman-teman tuh tinggal baca semua guideline itu sudah ada ya, secara jelas harus ngapain aja. Nih, tapi sekarang bagian bikin akun, bagian create your account-nya itu masih tutup. Jadi belum buka. Jadi ya harus nunggu sampai bulan November nih ya. 11 November jam 9 itu baru buka untuk pendaftaran akun. Nanti setelah bikin akun segala macam, ntar ada bagian disuruh isi apa? Isi biodata, isi apa-apa, isi nilai IELTS, isi esai, nanti ada bagian upload pendapatan orang tua dan lain sebagainya. Itu silakan bisa um, nanti ditelusuri sendiri. Seperti itu. Yaitu ya ini uh, contohnya ya, kakak ambil contoh di Nagoya University yang kampus lain juga sepengalaman kakak kurang lebih sama seperti itu. Eh, Kemudian karena masih ada waktu, kita coba ini ya. Um, Kembali lagi ke tips-tips. Ya mungkin untuk yang teman-teman waktu itu tahun kemarin nggak hadir, um, bisa baca juga. Tapi mungkin yang ingin kakak
kasih tahu adalah ini ya, alur umum penerimaan yaitu seleksi dokumen, user test atau interview, habis itu ada pengumuman. Uh, Interview ini hati-hati juga. Interview itu um, mungkin kalau yang kayak Turki gitu ya, mungkin wawancaranya ditanya kayak motivasinya apa dan lain sebagainya. Tapi kok untuk um, mungkin kampus yang lebih akademik gitu, itu um, interview ini sudah termasuk tes. Waktu itu kakak yang Nagoya University dan juga yang Tohoku University juga disuruh kerjain soal dan disuruh jelasin di depan apa di uh, dijelasin ke jurinya, ke Zoom-nya. Biasanya yang di Zoom-nya tuh ada juga dosen. Jadi orangnya waktu itu kakak diwawancarain disuruh jelasin yang ngasih soal, habis itu disuruh jelasin, sekarang jadi dosen kakak sekarang di sini. Ya, habis itu em, setelah tes atau wawancara baru ada pengumuman. Untuk beasiswa itu nggak terpisah biasanya. Jadi kalian bisa diterima dengan beasiswa, alhamdulillah. Tapi juga bisa diterima, tapi nggak dapat beasiswa. Dan juga memang bisa tidak diterima. Yaitu kita nggak akan tahu ya sampai kita dapat hasilnya. Jadi hasil beasiswa biasanya em, berbarengan dengan apakah kita diterima atau enggak gitu. Ya, untuk persyaratan dokumen, ya ini karena waktu itu kakak ngomongnya ke yang kelas 11 ya, jadi em, waktu itu masih cantumin SAT karena ya mereka masih ada banyak gitu waktunya. Nah, tapi kalau misalkan kalian sekarang sudah keburu terus belum pede, misalkan secara apa, yang matematikanya gitu, nggak apa-apa, nggak usah ambil. Ada juga teman kakak yang nggak pakai SAT terus juga diterima, ada aja. Ya, habis itu ya yang tapi untuk IELTS nggak ada apa ya, nggak ada nggak ada toleransi lah. IELTS itu harus dan nggak mesti yang bagus banget. Yang penting uh, mencapai minimum karena IELTS itu sebagai bukti kalian sudah siap gitu untuk belajar dalam bahasa Inggris. Ya kalau misalkan kalian nggak bisa bahasa Inggris, habis itu dijelaskan apa nanti kalian akan belajar misalkan pelajaran kuliah dalam bahasa Inggris terus nggak ngerti kan, ya kan pihak sananya juga bakal kebingungan gitu. Jadi memang ini sebuah hal yang kalau kalian nilainya di bawah minimum, ya ini nggak ada toleransi gitu untuk IELTS. Jadi untuk kelas 12 mungkin saran kakak fokusnya kalau yang IELTS-nya belum mencapai minimum, silahkan fokus ke IELTS dulu. Terus baru yang ketiga ini sebelum uh, mendaftar kalian harus bikin esai. Esainya pun nggak sembarangan ya, nggak sembarangan bikin esai, tapi harus lihat juga eh, apa yang mereka tanya dan maksimal berapa kata, minimal berapa kata itu ada di kampus masing-masing dan biasanya per kampus, per jurusan itu beda-beda. Jadi tolong dicek ke masing-masing eh, kampus dan website. Seperti itu ya. Mungkin sedikit ini untuk esai. Eh, Waktu itu ya tahun kemarin Qadarullah belum ada yang diterima, tapi kakak pernah nemenin sampai ada yang sempat bikin esai. Yang sering keliru adalah di esainya dia mulai dengan perkenalan diri, dengan perkenalan keluarga itu nggak usah. Karena kalian sudah ngisi biodata, kalian dari mana, nama panjang siapa, bla 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 itu kalian sudah isi di biodata. Jadi esainya itu bisa mulai dari misalkan oh dari kecil sudah tertarik ini atau mungkin dari awal SMA saya melihat ini kemudian mulai tertarik ini. Jadi nggak usah eh, nggak usah ada kalimat atau paragraf perkenalan lagi karena kalian sudah ngisi biodata. Jadi uh, esainya ya mungkin kalau di Indonesia kalau bikin mungkin surat lamaran kerja atau mungkin yang jalur mandiri kampus ya yang disuruh bikin surat motivasi itu disuruh juga nulis yang seperti itu. Kayak misalkan mulai dari perkenalan diri saya namanya ini bla bla bla, tapi kalau esai yang ini itu nggak usah gitu. Terus buku-buku IELTS yang lain udah pernah kakak kasih tahu ya. Terus untuk tanggal juga. Berarti untuk SAT tanggalnya yang paling terakhir ya. Kalau kalian mau daftar Desember, berarti yang paling terakhir adalah SAT yang November. Terus ya kira-kira seperti apa sih IELTS itu tesnya? Ya reading,
segini, tapi yang mungkin kalau kalian pernah ikut yang tahun lalu itu sebenarnya tipsnya tuh ada juga listening, writing, dan juga speaking. Untuk tips-tips, kalau reading dan listening kalian bisa latihan sendiri lah mungkin ya di kamar atau di mana. Tapi kalau misalkan writing dan speaking ini, kakak juga ada saran. Kalau writing, misalkan kalian bisa lihat contoh atau tips IELTS writing dari internet banyak ya, atau enggak. Terus untuk speaking juga dari YouTube itu banyak banget contoh-contoh orang-orang yang dapat nilai speaking itu yang sempurna itu seperti apa gitu nilainya. Itu bisa kalian cek ya di YouTube atau enggak di internet banyak. Tinggal cek speaking IELTS sample, sample atau enggak writing IELTS sample, sample answer gitu. Jadi jawaban sampelnya seperti itu. Em, dan juga mungkin untuk wawancara dan tes akademik apa yang harus disiapin itu di waktu zaman dulu mungkin kita bisa bilang ya, oh sekalian aja belajar untuk UTBK gitu. Tapi mungkin di kalian sekarang UTBK-nya udah TPS doang, jadi em, mungkin bisa belajar sekalian untuk kayak SIMAK UI atau utul UGM. Jadi lebih kayak apa ya? Kayak belajar ini ya, apa? Belajar fisika, matematika, kimia uh, di yang di apa diulang lagi gitu dari materi kelas 10. Kalau misalkan kalian daftar jurusan teknik mesin gitu, ya udah fokus matematika fisika aja. Kalau kalian teknik kimia mungkin matematika dengan kimia. Kalau kalian biologi mungkin biologi saja atau ya mungkin matematika juga sedikit gitu. Um, gitu. Oh iya, terakhir untuk yang jurusan sosial itu kalau kakak tanya ke teman-teman kakak itu biasanya mereka semacam apa ya? Ini yang paling dekat perumpamaannya itu lomba debat. Jadi ditanya pertanyaan apa, kalau kalian seperti ini, pendapat kalian bagaimana? Terus disuruh menjawabnya dengan terstruktur dan logis dan efektif gitu. Ya mungkin itu untuk anak IPS coba bisa uh, dilatih di bagian situnya. Em, ya mungkin segitu saja. Em, ada yang punya pertanyaan? Ustaz Nasin ini terlalu cepat ya? Gimana sebenarnya responnya? Kalau cepat atau gimana? Ada yang nanya nggak? Silakan. Kalau minta diulang juga boleh, atau minta saran Drive-nya dan lain-lain. udah pada tahu? Drive-nya di Di Instagram IG-nya? ya? Oh, di Iya. Instagram. Iya. Oh iya, kalau ada yang butuh misalkan minta penilaian atau koreksi esai, boleh ya silahkan di DM aja IG Kak Raffi. Insya Allah open. Tahun kemarin juga sempat ada yang sampai minta apa bantuan esai. Ya cuman kalau dari Allah nilai IELTS-nya nggak cukup waktu itu, jadi nggak jadi daftar ya. Tapi ya teman-teman kalau misalkan butuh bantuan silahkan ditanya aja ya ke DM. Ada yang kurang jelas nggak? Jelas. Tuh, landing. Cukup. Apa? Cara meningkatkan essay itu gimana? Sini, bisa. Apa tadi? Cara apa? Sini udah. Cara apa? Cara apa? Udah. Cara meningkatkan essay. Cara bikin esai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, saya ingin bertanya, itu cara ningkatin essay itu gimana? Oh ya, esai yang writing IELTS atau esai yang untuk daftar kampusnya? Untuk mendaftarkan kampusnya. Iya ya, oke. Coba ini ya. Tertarik jurusan apa ini? Kalau untuk eh,
Siapa namanya? Abdan Syukura. Ya, Abdan tertarik jurusan apa ini? Misalkan Informatika. informatika ada nggak ya di sini? Sebentar. Ya, misalkan ini deh. Ya, informatika ada nggak ya di kampus? Adanya paling elektro dan informatika, jadi kayak digabung nih ya. Electrical, Electronic, dan Information Engineering. Em, Kalian bisa klik programnya nih. Habis itu lihat kampusnya itu sedang fokus di mana. Ini ada Electric, Electronic, and Information Engineering. Em, Biasanya tuh, oh ya, kalau gini mungkin sebentar. Oh ini ada di list. Jadi dari programnya bisa mengarahkan ke website jurusan. Kan website jurusan dengan website program bahasa Inggris ini kan berbeda ya. Kalau ini website jurusan berarti semua orang, mau orang Jepang, mau orang mana yang mengurus eh, di Departemen Teknik Elektro dan Informatika ini berarti em, apa berada di sini gitu. Nah, kalau dari sini ya mungkin kita coba cek yang ini ya, Information dan Communication Engineering gitu. Aduh, susah ya. Nah, kalau dilihat, biasanya ya, kalau waktu itu kakak coba lihat, mereka tuh punya lab apa aja. Aduh, sebentar. Oh iya, nih. Jadi mereka punya informasi visual, information network, basic information environment. Ya, yang tertarik aja lah misalkan. Misalkan sistem intelligent. Kayaknya yang berhubungan dengan AI gitu ya ini ya. Nanti bisa diarahin nih ke sini. Aduh, ada Inggrisnya sebentar. Pasti ada Inggrisnya. Nah, ya udah ini nice try. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Kita coba cek yang ada Inggrisnya. Jadi maksud kakak itu ini ya. eh Waduh, susah juga. Bentar, kita coba yang lain. Ya udah deh, jangan yang ini. Ya ini kalian bisa cek-cek sendiri. Kalau waktu itu kakak kayak gini ya. Kita nulis esai dengan sesuai dengan topik kampus itu. Ya ini opsional ya. Ya bagi yang mau. Kalau nggak, ya kalian juga bisa cari di Google. Nah, cuma waktu itu kakak pengen esai kakak. Jadi itu sesuai dengan apa yang kampusnya itu juga sedang meneliti. Nah, jadi kakak waktu itu teknik kimia ya. Jadi engineering yang chemistry. Habis itu di sini tuh ada linknya untuk ke link departemen. Pokoknya ke arah link departemen. Habis itu kalau waktu itu kakak di sini, oh ini ada apa? Kita melakukan riset di 3 bidang ini gitu. Terus waktu itu kakak tertarik dengan yang material, terus klik di sini. Habis itu, nah kita bisa lihat, oh mereka tuh lagi ngapain sih gitu. Ada yang bikin ini, ada yang lagi bikin ini, ada yang lagi bikin ini gitu. Habis itu, ya kan ini memang susah ya. Biasanya orang ya pilih salah satu aja. Waktu itu kakak, karena yang lain nggak tahu, nah kakak ini ya, sekedar nggak usah baca sampai dalam-dalam ya. Memang bagi anak SMA susah itu dimengerti. Nah, tapi baca yang bagian pengenalan ini aja nih, yang introduction di sini aja. Nah, terus coba pahamin, walaupun satu paragraf ini rasanya berat juga untuk dipahamin. Maksudnya ini tuh apa, maksudnya ini tuh apa gitu. Nanti itu yang kita coba gunakan di esai. Karena kalau dilihat nih ya, coba nih pertanyaan esainya itu di sini ya, misalkan cukup dalam. Misalkan untuk yang elektro tadi, identify one important technology in electrical, electronic, or information engineering to be developed or improved for future sustainable society. Sebutlah satu teknologi yang penting di bidang elektrik, di bidang elektronik,
elektro atau informatika yang yang akan dikembangkan atau ya yang akan dikembangkan untuk future sustainable society, dan jelaskan kenapa kamu kira bahwa itu penting dan eh, apa saja yang butuh ditingkatkan dari teknologi tersebut. Nah, yang seperti ini tuh biasanya mereka akan suka kalau misalkan kita menulis apa yang mereka sedang meneliti atau apa eh, yang mereka sedang dalamkan gitu. Jadi ya, ya mungkin bisa lihat dari yang website tadi, terus lihat-lihat oh sebenarnya teknologi apa sih yang mereka ini, dan itu nggak mesti kalau untuk website yang departemen tadi, karena memang bukan untuk anak SMA ya sebenarnya. Jadi apa ya, yang penting ada sesuatu yang bisa didapetin walaupun sedikit gitu. Nah, kalau misalkan waktu itu kakak ini ya mirip-mirip. Nih, kalau yang untuk kakak, berikan satu contoh tentang penemuan di bidang kimia, di bidang teknologi kimia dan biologi yang telah merevolusi masyarakat. Berikan satu contoh dan jelaskan seberapa penting itu, gitu. Nah, yang seperti itu yang akan dibutuhkan di esai, dan yang seperti ini tuh memang butuh apa ya, nggak hanya dari website kampus, tapi kakak waktu itu juga setelah dari website kampus kakak coba lihat di YouTube dan lain sebagainya, dan banyak kok apa video-video penjelasan yang bagus. Dan ini yang mungkin satu tantangan ya, dibanding mungkin kuliah di PTN, kita nggak butuh mengetahui secara dalam tentang jurusan kita, tapi kalau uh, untuk mungkin di negara-negara maju, persyaratan mereka juga salah satunya mencakup ini. Seberapa tahu sih kita tentang jurusan kita gitu. Ya begitu. Ya pokoknya cari dan jangan takut, dan jangan malas untuk cari dalam bahasa Inggris. Kakak dulu juga kayaknya hampir semua referensi untuk ini itu bahasa Inggris. Walaupun memang waktu itu mungkin yang paling yang dipahami setengahnya. Ya jadi memang bakalan bolak-balik Google Translate ya, tapi jangan malas untuk bolak-balik Google Translate. Em, Kalau kalian cuma mengandalkan referensi-referensi yang dalam bahasa Indonesia gitu, itu penjelasannya menurut kakak masih kurang banget, karena banyak banget channel-channel yang dari luar negeri yang berbahasa Inggris itu uh, penjelasannya lebih bagus, gambarnya lebih jelas, dan ya begitu. Walaupun ada tantangan bahasa, jangan malas untuk bolak-balik Google Translate, karena ya itu juga bermanfaat gitu. Jadi kosakata kalian dalam jurusan impian kalian dalam bahasa Inggris itu juga nambah gitu kan jadinya. Gitu mungkin. Nah, makasih ya, Kak. Oke, semangat semangat. Ada lagi? Jangan ya. Ya, ya, mana? Mau lagi jajan? Ikut-ikutin aja. Ngomong masih melek bang Rafinya. Bentar lagi udah mau tidur, dari jam 11 sana ya. Iya, Sat. Duluan 2 jam mas. Beneran nih nggak ada nih. Aman. Soalnya nanti ada sesinya buat kelas 11 berikutnya, kelas 11 ke bawah. Ya, kalau untuk kelas 11 mungkin nggak sampai sedetail administratif seperti ini ya. Iya. Untuk kelas 11 lebih banyak tips belajar gitu. Tapi kalau untuk yang kelas 12 ini memang udah deket gitu. Jadi proses administratifnya harus ini. Oh ya, Bang, kalau S1 Ya. itu buat IPS doang dah. Apa? SIT, SAT, SAT. Oh, enggak. Yang IPA juga banyak. Oh. Ya, untuk ya mungkin kayaknya sekarang kakak lebih nyaranin untuk ambil SAT aja dulu, karena
ACT itu kan ujiannya juga banyak dan mahal ya. Ya ternyata di sini juga ternyata banyak yang pakai SAT aja diterima. Jadi tapi untuk SAT itu yang difokusin ke matematikanya aja, dan ya kalau bisa matematikanya yang bagus gitu di atas 750 dari 800. Rata-rata teman-teman kakak segitu semua. Jadi ya, dan apa ya, materi SAT sebenarnya em, tercover semua sama materi matematika SMA di Indonesia. Jadi ya bisa direview menteri kelas 10, 11, 12, dan ya latihan soal-soal SAT juga. Itu bisa online. Apa harus ada Tes. tempatnya? Oh iya, tes SAT di link daftar ini. Jadi bikin akun dulu, habis itu harus ke tempatnya sih. Yang paling dekat ya di Bandung. Ya udah sih Bang. Makasih Bang. Ya, Maksud ya? ya sama satu satu catatan lagi, SAT itu kabarnya mulai tahun ini itu harus bawa laptop sendiri. Jadi ya teman-teman mungkin harus bawa laptop sendiri ya. Dan ada aplikasi yang harus diinstal, yaitu semuanya akan dikasih tahu setelah kalian daftar dan bayar. Nanti ada aplikasi yang harus kalian install ke dalam laptop, dan laptop itu akan dibawa ke lokasi tes untuk SAT. Kalau zaman kakak masih kertas ya waktu itu, tapi sekarang mungkin udah paperless, jadi um, berubah kebijakannya. Ya mungkin ada yang masih punya pertanyaan. Ya, nggak ada Bang. Ya, ya mungkin untuk yang terakhir ya, karena ya kita nggak tahu takdir yang terbaik di mana. Untuk tips UTBK, karena TPS doang ya. Kalau TPS mungkin banyak-banyakin tryout, dan yang tryoutnya ada pembahasannya. Biasanya dari Instagram banyak, dari Pahamify, dari NF, dari mana lagi ya? Dari utbkmasukkampus.com itu banyak yang dari situ, pembahasannya juga bagus. Bisa juga lihat rankingnya, skornya dan segala macam. Yaitu mungkin pas liburan, atau enggak kalau kalian ada kesempatan untuk pegang pegang gadget, bisa dicoba. Itu untuk kalau TPS. Kalau untuk yang TKA, eh, ya mungkin sekarang di UTBK belum tahu ya akan ada TKA atau enggak. Tapi ya mungkin di sini teman-teman mau siapin untuk UTUL UGM atau SIMAK UI, dan mungkin ingin review gitu materi matematika, fisika, kimia, biologi dari kelas 10. Kakak waktu itu patungan sama temen beli buku Erlangga, ya, matematika, fisika, kimia, biologi dari kelas 10 sampai kelas 12 yang Erlangga. Em, karena Erlangga memang yang paling apa ya, yang paling lengkap gitu, yang paling lengkap. Jadi beli dari situ. Ada juga temen yang langganan ruang guru setahun gitu.
Ya, yang mungkin yang seperti itu juga bagus. Kakak juga sempat langganan ruang guru dan memang penjelasannya detail, bagus, walaupun agak lama sedikit, tapi um, bagus ya, mungkin bisa manfaatin dari situ juga. Um, dan ya mungkin yang terakhir, di Jepang ini apa ya, sebagai muslim gitu banyak tantangan juga, nggak serba-serba enak walaupun dapat beasiswa segala macem. Em, ya dari sisi sosial, dari sisi agamanya gitu, banyak tantangan juga. Jadi em, ya teman-teman berdoa aja yang terbaik bagaimana, dan ya mungkin biar lebih mudah gitu diterima. Ya jangan lupa juga berdoa gitu kalau misalkan diterima di Jepang, insya Allah misalkan mau menjadi muslim yang baik, mau menjadi em, apa ya, mau menjadi contoh muslim yang baik gitu. Jadi ya di sini juga sebenarnya banyak di awal teman-teman kakak yang nyerang muslim itu gimana-gimana gitu. Tapi mungkin setelah lihat kakak, oh ya, ya baik ya gitu. Oh sebenarnya gini aja gitu. Ya ya apa ya? Ya mungkin kalau Ustadz Husnul mah bilangnya apa? Jadilah dai gitu ya. Tapi dai-nya secara pasif gitu di sini ya. Ya gitu. Dan juga em, banyak juga tantangan di sini. Em, dan juga mungkin kalau misalkan apalagi di Husnul atau enggak di PTN gitu, ya mungkin bacaan Quran kalian nggak seberapa lah, masih banyak yang jauh lebih jago, yang teman-teman Hayatul Aimah, yang apa, ya kalau di PTN pun pasti ada yang memang bener-bener bacaan Qurannya itu sudah bagus, yang memang kita Husnul nggak semuanya gitu. Tapi kalau di negara minoritas Muslim seperti ini tuh, yang bisa baca dengan lancar aja bisa dihitung jari. Jadi em, ya insya Allah kalau ke sini mah siap-siap eh, jadi imam tarawih, jadi imam sholat id gitu. Banyak kontribusi yang harus kalian berikan, dan banyak juga tantangannya, masalah makanan dan lain-lain. Ya mungkin itu coba dimasukin di kepala bahwa kalian ya keluar negeri itu bukan ngincar senangnya doang, ngincar ilmunya doang, tapi ada juga yang kalian harus sabar dan ada juga yang kalian harus apa, um, ber- ber- berkontribusi gitu sebagai santri. Ya mungkin kalau kalian sisipkan itu dalam doa-doa ya semoga diperlancar gitu ya. Nah, itu mungkin aja eh, dari kakak malam ini. Semoga adik-adik semua diterima di kampus impiannya. Semangat untuk kelas 12. Jangan tunda-tunda mukoror dan ya, ya sarakumullah semuanya. Ustaz Nasin, Assalamualaikum. Lagi di luar sama dengan itu bang. Oh, adik-adik ada yang mau ditanya lagi tentang kehidupan di sini atau Ya udah bang, kalian tutup aja. Oke, Ada tamu katanya. ya, oke. Ya udah, wabillahi taufiq wal Bentar, Bang. hidayah. Bang Apa? Raffi, Ya, Oh iya. udah selesai ya? ya, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Terima kasih ya, jazakallah khairan kasiron. Ya, Ustaz. Sudah bisa menemani. Nanti siap untuk kelas 11 ke bawahnya ya. Ya, insya Allah. Ya, kalau 11 kalau ada pertanyaan langsung di DM aja ya, silahkan. Siap. Nanti mereka suruh pada DM. Ini tadi karena kemarin itu mungkin ada rasa-rasa gimana, jadi sekarang pada adanya yang sedikit. Nanti rekamannya bisa ditampilkan kok ke mereka, insya Allah. Ya, Ya, sekali lagi mohon tafadhol. maaf nih sudah mengganggu waktunya nih, Bang. Ya, syukran Ustaz. Syukran. Semoga untuk adik-adik ditunggu di Jepang. Kita kekurangan santri di sini. Oh, siap. Insya Allah mudah-mudahan banyak kebanjiran pada banjir ke sana nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja ya Bang ya. Siap. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Situ. Terima kasih. Mangga bisa lead. Ini Ya. saya ada tamu juga. Ya, Ustaz. Syukran jazakallah semuanya. Ya, sarakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di lift ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gaza minta di di situ di stop. Stop recordingnya. Dari situ soalnya hostnya di situ. Siap, siap. Ya. Ya. Masih recordingnya? Oh, ini dia.